شهد القدير ولي الله بشفاعة محمد بإذن الله ورضا الله بالمكان شهد القدير ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله ورضا الله صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana bin ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Syukur kepada Allah, salawat beserta salam selalu tercurah kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya Rasulullah baik di dunia maupun di akhirat terlimpahkan kepada kita semuanya. Amin. Semoga barokahnya orang tua, barokahnya mertua, barokahnya seluruh guru-guru kita, terkhusus barokah karamahnya Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi terlimpah kepada kita dan seluruh keturunan kita. Para imam manaqib, para ulama, para habaib, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Hadirnya kita di sini karena cinta, betul ya? Gak ada yang punya niatan lain kecuali ilahi anta waridoka matlubi. Karenanya benar yang disampaikan oleh guru kita harus sering-sering introspeksi diri sendiri. Karenanya di dalam manaqib kali ini saya ingin mengangkat satu kejadian di mana pada masa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat itu orang-orang sering berkerumun, berkumpul, menceritakan berbagai macam masalah, dan mereka selalu mengagung-agungkan keturunannya, dan mereka mengagung-agungkan apa yang didapatinya. Dan biasanya kumpulnya seperti itu di waktu asar. Di waktu apa? Karena seringnya mereka berkumpul, membangga-banggakan diri, sampai terjadi pertikaian di antara mereka. Karena itulah turun satu surah, namanya surah Al-Asr. Hafal semuanya ya? Ayo baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah, wal asri, demi masa. Hidup kita ini selalu seringkali bicara masalah waktu. Kapan? Sekarang, kemarin, besok, lusa, bulan depan, minggu depan, tahun depan. Betul ya? Itulah yang menjadi media kita hidup di alam dunia, yaitu waktu.
Karenanya guru saya Hadratus Syekh Kiai Haji Abdul Hamid Hussein menyampaikan kepada jamaah, kepada santri, kalau bisa orang sholat jenazah itu tidak hanya ketika datang orang meninggal. Sholat jenazah itu bisa dilakukan kapan saja, mau siang mau malam, gampang, cuma 4 takbir. Tapi niatnya sholat jenazah gaib. Kenapa? Karena dalam 1 detik yang terjadi, 1 detik yang sama terjadi kejadian yang berbeda. Di detik yang sama orang tertawa, di detik yang sama orang menangis menderita, di detik yang sama ada kelahiran, di detik yang sama ada kematian, di detik yang sama ada kemujuran, di detik yang sama ada kerugian. 1 detik yang sama. Karenanya ketika dianjurkan sholat jenazah 1 detik itu barangkali ada wafat ulama atau walinya Allah. Kalau kita mengamalkan itu, kata Tuhan Guru, man shalla 'alal maghfur ghufira lahu. Siapa yang menyolatkan orang yang diampuni oleh Allah, dia juga diampuni oleh Allah. Amin Allahumma amalin, ya. Jadi ilmu yang bermanfaat itulah yang akan menjadi bekal kita nanti yaumil kiamat. Gak susah, cuma 4 takbir. Usolli sunnatul janazah ghaib 4 takbiratin Allahu Akbar. Pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Aku niat sholat jenazah gaib karena Allah 4 takbir. Allahu Akbar. Yang pertama baca apa? Yang pertama baca, ini Muhammad jangan sholat jenazah aja, jadi nggak tahu. Yang pertama baca Fatihah, betul ya? Takbir lagi Allahu Akbar, baca apa? Baca salawat apa saja sudah. Yang ketiga baca apa? Doa buat si jenazah. Karena umum kita nggak tahu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, ya. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Apa? Terakhir Allahu Akbar lagi, doanya bebas. Bisa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Salam dah. Gampang ya? Gampang ya? Gampang. Teman kalau kerjanya kadang-kadang malas kita walaupun mau takbir doang. Ditawamin aja setiap kelar sholat isya, setiap kelar sholat maghrib misalnya, langsung angkat tangan bertakbir. Karena kenapa? Setiap detik itu mengandung kejadian-kejadian yang berbeda walaupun detiknya sama. Di sini ada orang dilahirkan, jauh di sana ada orang kematian. Betul ya? Di sini ada orang lagi lagi mendapatkan keuntungan, di sana ada orang yang mendapatkan kerugian di detik yang sama dalam belahan dunia yang berbeda. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena waktu ini begitu berharga, sampai Allah Allah bersumpah demi waktu. Dr. Quraisy mengatakan, kenapa itu al-asr? Saya sampaikan kemarin di sedekahnya. Al-asr itu maknanya memeras sampai ke intisarinya. Itu al-asr. Dan kalau kita ibaratkan kehidupan manusia, subuh baru lahir, ya. Subuh tandanya baru lahir. Kemudian berangkat jam 9 remaja. Nah, kemudian jam 12 pas setengah hari bentar itu sedang gagah-gagahnya itu manusia. Sedang jaya-jayanya. Beranjak lagi jam 1, jam 2 sampai asar udah mulai keriput. Udah mulai doyong-doyong jalannya dan artinya udah dekat kepada waktu maghrib. Makanya dikatakan wala asri demi masa. Semuanya akan merugi. Manusia yang mana saja modelnya apapun bentuknya pasti rugi. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Makanya apa bedanya? Amaliyah satu perbuatan yang dilakukan karena iman dengan perbuatan yang tidak dilakukan karena iman beda. Kalau dilakukan dengan iman walaupun sedikit ada nilainya.
Tapi kalau tanpa iman, sebanyak apapun kehidupannya, sebanyak apapun amalnya itu dilakukan, tidak akan pernah ada nilainya bagi Allah. Karenanya kita harus kuatkan keimanan ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Na'udzubillah. Yang pertama, imannya kepada Allah. Yakini bahwa sesungguhnya Allah itu yang merawat kita, Allah itu yang memelihara kita, Allah itu yang maha memberi rezeki kepada kita, Allah itu yang maha memberi keselamatan kepada kita. Itu dulu imani. Makanya nanti yang di kuburan ya, itu kan ada orang pada baca talqin ya. Kalau mau meninggal tuh, habis meninggal dikuburin biasanya UJG tuh, tukang baca talqin. Terus ke Muhammad, tukang baca talqin, ke Faturi. Itu jadi dikasih bocoran, yang meninggal dikasih bocoran. Pertanyaannya apa? Man rabbuka. Pertama apa? Man rabbuka. Nggak ditanya siapa engkau, jabatanmu apa, hartamu berapa, kemudian istrimu berapa, kendaraanmu berapa. Tidak, yang pertama ditanya man rabbuka. Siapa Tuhan? Kalau kita diajarin sama orang yang talqin, dikasih tahu bahwa yang nanti akan datang 2 orang malaikat bertanya siapa Tuhanmu, jawab dengan lisan yang fasih, Allahu Rabbi. Kalau dia tahu di dunia Tuhannya adalah Allah, tidak menuhankan selain. Lalu pertanyaan kedua siapa? Wa man nabiyyuka. Siapa nabimu? Dia udah diajarin. Kalau misalnya dia tidak cinta kepada kanjeng Nabi, nggak pernah baca salawat, nggak pernah ngikutin sunnah Nabi, kaku itu dia punya lidah, nggak bakal bisa menjawab. Makanya saya sering ingatkan kepada jamaah dan diri saya, kerjakan di alam dunia ini niat ngikutin lampah Nabi yang sederhana saja. Masuk masjid kaki kanan ngikutin keluar masjid kaki kiri ngikutin makan pakai tangan kanan ngikutin bersiwak ngikutin masuk WC kaki kiri ngikutin keluar WC kaki kanan ngikutin udah itu aja. Tandanya kita ittiba bi sunnati Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Selanjutnya yang ditanya siapa yang apalagi ditanya? Wa ma ikhwanuka. Nggak ditanya bini lu siapa, kagak lu. Nggak ditanya suaminya siapa, nggak ditanya anaknya siapa, nggak ditanya bapaknya siapa, tidak. Yang ditanya saudaramu itu siapa. Nggak akan bisa kau menjawabnya walaupun sudah dikasih bocoran kalau kau tidak bisa berbaik-baik dengan saudaramu. Saudara kita siapa? Muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat. Makanya sejatinya seorang muslim bukan yang kaya, bukan yang alim. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang selamat orang muslim lainnya dari ucapannya yang tidak menyakitkan hati dan dari tangan atau kekuasaannya yang tidak menzalimi. Allahumma shalli ala Muhammad. Baru engkau bisa menjawabnya. Terus apa wama? Kiblat juga. Kiblatnya siapa? Kalau kamu bilang kiblatnya itu adalah Ka'bah, kamu lihat Ka'bah itu seperti apa? Ada yang pernah berangkat haji nggak? Umroh, ada umroh pernah? Belum, ya Allah. Saya doain ya semua jamaah semoga diberi takdir bisa ibadah umroh. Amin. Mau cara yang cepat apa mau yang lambat? Mau yang cepat, mau yang murah apa yang mahal? Murah. Ya udah nggak apa-apa. 5 juta siapa umroh 5 juta? Berangkat. Ya udah kumpulin ya, bayar ke saya umroh bayarnya 5 juta saja. Kumpulnya di Jeddah. Ya, gimana caranya? Yang penting kumpul di sana aja. Bayarnya 5 juta. Jauh kumpul. Kumpulnya di mana? Jeddah. Nah, nanti tuh lihat tuh Ka'bah tuh. Ya, digambarnya aja dulu dah ya. Itu Ka'bah bentuknya kerucut, apa yang kotak, apa segi bujur sangkar? Kotak ya.
Coba kalau sampean punya bidang, punya bentuk yang kotak, lemparin kemana saja. Mau ke atas, mau ke samping kanan, ke samping kiri, mau ke belakang, muter bagaimanapun akan tetap jejak dia, tetap menjadi lurus. Itulah yang harus kita contoh. Keadaan apapun di kehidupan ini, mau ada masalah hutang, mau ada masalah disakiti orang, tetap kita mantep, nancap kepada Allah. Ini punya utang 1 juta aja, rumahnya udah kayak punya utang 1 miliar. Puyengnya. Kayak kalau utang jangan tanggung-tanggung. Beneran ini. Kenapa? Karena didoain mulu bagi enas biar lunas. Amin. Udah yakinin aja, didoain terus yang punya utang biar cepat lu lunas. Akhirnya utang mulu. Ditanya apa sih kalau utang mulu? Didoain soalnya biar cepat lunas. Kayak saya yakin. Nggak apa-apa. Utang aja. Kalau yang penting punya niatan bayar, jangan khawatir. Misalnya nanti kagak diterima lah segala macam, gak usah. Itu udah kepercayaannya Rasulullah, tenang aja. Kalau misalnya sampai nggak diterima, kata apa? Tanya aja malaikat Israel, orang lagi punya utang dicabut rohnya sampai tanggung jawab ini. Memang di akhirat bisa kita jual beli bisnis? Nggak bisa. Makanya selesaikan di dunia. Ya, niat selalu kalau punya utang niat bayar. Jangan pora-pora lupa, apalagi nembak mulu tang besok. Kalau ngantar besok, ada yang begitu di sini. Banyak juga. Jadi itu kiblat kita adalah Ka'bah. Ingat ya baik-baik ya. Kamu tidak akan pernah bisa menjawab man rabbuka kalau kamu tidak bisa meyakini di dunia ini Allah Tuhanmu, Allah yang merawat kamu, Allah yang melihara kamu, Allah yang mengatur segala urusan. Tidak akan pernah bisa kamu menjawabnya. Sekalipun udah dikasih bocoran, kamu tidak akan pernah bisa menjawab waman nabiyuka, siapa nabimu kalau kamu tidak cinta kepada nabimu, tidak mengikuti sunnah-sunnahnya. Sekalipun dikasih bocoran, ya bahkan bisa. Kamu tidak akan tahu saudaramu siapa, tidak akan bisa kau menjawabnya walaupun sudah dikasih bocoran. Kalau kau selalu saling benci, saling dengki kepada sesama muslim. Na'udzubillah min. Karena sering doain aja terus, mau orang kesel, mau orang benci, mau bagaimanapun doain yang baik. Yang pertama tuh iman. Yang kedua apa? Orang yang tidak merugi itu wa amilus sholihat, orang yang beramal soleh. Beramal soleh itu adalah orang yang beramal karena Allah. Gak ada urusan pengen ini, pengen itu. Makanya kan gak ada satu riwayat. Kalau orang bersedekah tangan kanan, tangan kiri gak boleh tahu. Emang bisa gitu? Orang kiri makanan jadi satu tubuh. Artinya apa? Tidak merasa bahwa dirinya itu bersedekah. Yang dia rasa adalah Allah yang memberi kekuatan bersedekah, sehingga sirna dirinya yang ada hanyalah Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah di sini pun sama. Ayo kita sirnakan diri kita. Datang kita ke tempat ini didatangkan oleh Allah. Yakini itu saja. Apapun masalah kita berasal dari Allah. Dan gak usah pernah khawatir bagaimana ke depannya. Kalau kau khawatir dengan masa depanmu, tandanya kau mengalami krisis keimanan kepada Allah. Ciri orang khawatir dari masa depan, di antaranya itu adalah memble, nangis, sedih, bingung. Makanya zaman lagi bukan gak boleh ada yang menderita, gak boleh ada yang sedih, gak boleh ada yang bingung. Kenapa? Karena dia yakin kemarin, sekarang dan esok ada dalam pemeliharaannya Allah. Jangan cuma didengerin doang, diamalin benar-benar. Besok urusan besok, Allah gak berhenti jadi Tuhan besok. Tetap yang jadi Tuhan adalah Allah. Sampai kapanpun wal awwalu wal akhir, dia yang paling awal, dia yang paling akhir, dialah Allah semata. Nggak usah khawatir. Banyak utang, banyak masalah. Tadi kata Kiai Syarif bilang, semua sementara. Bahagia sementara, sedih sementara, kaya sementara, miskin sementara. Kita dibatasi oleh waktu. Makanya kata Allah, wal asr, demi masa. Allahumma sholli ala Muhammad.
Sekarang bagaimana kita memanfaatkan waktu itu supaya tidak merugi? Dasari dengan keimanan, jalankan dengan amal soleh, lalu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebenaran, saling mengingatkan dalam kesabaran. Kata Al-Imam Fudail bin Iyad, mazala al-alim jahilan. Selamanya seorang alim itu akan menjadi bodoh. Idza lam ta'mal ilmu, ketika dia tidak mengamalkan ilmunya. Makanya saya sarankan kepada jamaah dan diri saya, sekalipun kita nggak punya ilmu, nggak tahu dasarnya ini dan itu, tapi kita dengarkan apa yang kata kiai, dengarkan apa kata Imam Manaqib, lalu kita amalkan, itulah orang yang alim. Jadi sejatinya orang yang alim bukan orang yang pandai baca kitab, sejatinya orang alim bukan orang yang pandai berbagai macam ilmu pengetahuan, sejatinya orang alim adalah yang mengamalkan ilmunya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi amal yang terbaik, ilmu yang terbaik adalah yang diamalkan. Ini amalin tadi ya, kayak sholat jenazah gaib amalin. Yang kedua, dalam hubungan sehari-hari diamalkan. Kamu yang jadi istri, hargai suami. Betul? Betul. Kamu yang jadi suami, cintai dan kasihi istri. Dan jangan pernah kamu membanding-bandingkan istrimu dengan istri orang lain, suamimu dengan suami orang lain. Semuanya punya bagian masing-masing. Jangan pernah menyesali apa yang sudah terjadi. Ah, gue nyesel banget punya laki kayak lu. Ada yang begitu di sini? Gue nyesel banget. Gak boleh. Itulah makanya ujian seorang perempuan, seorang istri bukan apa-apa. Ujiannya pada suami. Ujian suami juga pada istri. Karena kita saling jadi ujian, maka kita harus menyadari ini ujian bukan dari istri. Ini ujian bukan dari suami, ini ujian dari Allah. Lihat kesananya. Makanya tadi saya muji. Kalau muji itu kembali kepada Allah. Puji istri kita, puji suami kita, puji anak kita, puji siapa saja, itu sejatinya memuji kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya rasa itu ya sebagai prolog zikir manaqib kali ini, dan insya Allah kita mau berangkat umroh bareng-bareng. Amin. Amin Allahumma. Amin. Ini ajaib nih, saya bilang ajaibnya gimana? Ada jawab. Kalau orang biasanya berangkat umroh itu dipimpin oleh kiai, ya, dipimpin oleh ustaz. Aneh bin ajaib, mu'alaf bisa memimpin umroh, wah itu hebat itu. Orang baru orang mu'alaf bisa memimpin umroh dari nol, dari backpacker, dari perjuangannya pelan-pelan sampai dia tahu seluk-beluknya hingga bisa melaksanakan umroh bersama-sama. Kira-kira pada mau ikut umroh kagak nih? Punya duit kagak? Ya, apa perlu dibayarin? Ya, mau lu tuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Sedikit ya, buat namanya Johannes Purba. Namanya aja ada Purbanya, jangan-jangan orang Purba dia nih. Buat menyampaikan sedikit tentang umroh, tentang perjalanan ke Turki dan lain sebagainya. Nanti kedepannya bisa kita bareng-bareng melaksanakan umroh sesama jamaah manaqib. Silakan Bang Johannes Purba.